Wow, ini orang kecanduan sama kamu guys dan ketika addiction datang maka kita harus mm, menghadirkan juga kartu The Devil guys, even belum keluar ya karena Devil itu erat sekali kaitannya dengan addiction atau kecanduan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu guys. Jeng 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 jeng. Oke, untuk all zodiac sign ya dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2023. Yes, ada seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu guys. Tapi sepertinya pelukanmu sudah terisi oleh orang lain. Gak apa-apa ya. Ciri-ciri dari readingan ini akan resonate untuk kamu adalah namanya sudah muncul di pikiranmu saat ini guys. Oke, walaupun kamu belum tahu isi pesannya tapi namanya sudah muncul ya. Kamu sudah memikirkan seseorang saat ini. Tapi yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya guys. Oke. Dan karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan mengeluarkan kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended juga. Walaupun demikian aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Siapakah kira-kira orang yang ingin kembali ke pelukanmu ini? Apa pesannya untuk kamu? Kita langsung mulai saja guys. Silakan kamu bayangkan wajahnya, kamu fokuskan wajahnya. Kalau masih ingat namanya, silakan sebutkan namanya sekarang. Karena kita akan segera buka kartu untuk kamu mengenai dia ya. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu di bulan Juli 2023. Terima kasih. Ini kenapa sih udah pergi mau kembali? Ya ya guys, 70-80% aku merasa bahwa kalian saat ini sudah memeluk orang lain, sudah memeluk orang yang baru ya. Jadi oke, let's see. Halo kamu yang pengen kembali ke pelukan. Oke. Satu kartu saja dari deck ini. Belum. Oke, belum katanya guys, nggak apa-apa. Oke, ini dia. Addiction, oke, kecanduan sama kamu, codependent, obsession, possession, controlling, has a back, restraint. Oh, ini orang kecanduan sama kamu guys. Dan ketika addiction datang maka kita harus menghadirkan juga kartu The Devil guys, even belum keluar ya. Karena Devil itu erat sekali kaitannya dengan addiction atau kecanduan. Ini orang candu sama kamu ya. Dan candu itu nggak bagus ya guys. Kita kecanduan merokok itu nggak bagus. Candu nge-vape itu sebenarnya nggak bagus. Candu sama drugs nggak bagus. Candu sama seks nggak bagus. Hal-hal di dunia ini bisa kita nikmati, kita bisa enjoy, tapi jangan sampai biarkan dia atau hal tersebut menguasai kita atau mengendalikan kita. Ketika kita biarkan dia menguasai atau mengendalikan, itulah yang disebut sebagai candu. Tapi ketika kita masih bisa kontrol, maka kita tidak kecanduan dan kita bisa enjoy. Nah, kabar nggak baiknya ini orang kecanduan sama kamu. Menurut dia, kamu telah mengendalikan dia. Tapi entah kenapa aku ngerasa kamu nggak ada melakukan apapun guys ya. Bahkan saat ini 70-80% seperti aku bilang yang di awal, kamu itu sudah bersama orang lain, tapi dia masih belum bisa melepaskan bayang-bayangmu dan ingin kembali ke pelukanmu katanya. Kalaupun seandainya kamu memeluk orang lain saat ini, nggak apa-apalah. Aku di tangan kirimu. Orang yang baru bisa kamu peluk di tangan kanan, yang aku bisa kamu buat di tangan kirimu begitu ya. A little bit bucin aku rasa di sini. Mari kita lihat dulu kira-kira apa pesannya untuk kamu ya. Kalau King of Cups guys, ada perasaan yang sudah tidak terungkapkan lagi, tapi rasa itu masih tetap kuat. Kalau Pandel Mike kata-kata please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu.
Kemungkinan besar dia adalah seorang single dad atau single mom ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu untuk dia itu saja guys. 1. Tertutup guys, kemungkinan besar dia merahasiakan ini dari kamu. Dia tidak kasih tahu. Karena King of Cups ini pasif ya. Dia tidak akan mengumbar perasaannya. Jadi ini dipendam. Dia pasti akan sangat berterima kasih sekali karena aku membantu menyampaikan pesannya ini ke kamu ya. Karena aku lihat dia nggak berani mendekatimu guys. Oke, the Ten of Swords. Oh baby, mau sampai berapa lama perasaan ini akan menyiksaku? Ya tergantung dia ya. Karena the Ten of Swords itu nobody can help you. Aku selalu bilang itu ke kalian guys. Kalau kalian rajin main ke readingan aku, the Ten of Swords itu hanya bisa dilepaskan ketika yang jatuh ini berdiri. Tapi rasanya terlalu sakit untuk berdiri. Jangankan berdiri, bergerak aja susah guys ketika ada 10 pedang yang menusuk belakang kita ya nggak sih. Tapi nggak akan ada orang yang lewat membantu. Hanya bisa yang tertusuk yang memperbaiki keadaan. Yes, this is the Ten of Swords. Yang pasti itu kartu yang paling menyakitkan di deck tarot guys. Oke. Dan karena kita membahas tentang keinginannya kembali ke kamu, menurut dia jika dia bisa kembali ke pelukanmu, maka the Ten of Swords ini akan hilang. Dia nggak paham tentang the Ten of Swords itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. The Ten of Swords itu tentang pribadi, keputusan pribadi. Jadi saat ini orang ini buta guys tentang rasa sakit yang dia alami. Dan itu memang karena addiction ya. Itu hal yang wajar, sama seperti kita ketika kita addict to let's say drugs ya. Kenapa badan aku semakin kurus, kenapa organ-organ tubuhku semakin hancur? Karena dia rutin addiction atau kecanduan dengan narkoba misalnya begitu. Aduh, kalau seandainya saja narkoba ini tidak ada di dunia ini, tentu aku akan bisa memperbaiki keadaanku saat ini. Enggak, narkoba masih akan tetap ada di dunia. Ada nggak ada dia, mati atau selamat dia, narkoba masih akan tetap ada dari zaman dulu sampai di masa depan, ya nggak sih? Begitu juga dengan The Ten of Swords versi dia ini. Kamu itu masih akan tetap ada di dalam hidup ini, di dalam hidupnya, di dunia ini gitu. Jadi kalau dia tidak mampu melihat kamu bersama orang lain dan itu menyiksa dia, ya itu sebenarnya urusan dia, itu bukan urusan kamu ya. Oke. The Nine of Wands muncul di sini guys, tapi ini orang tidak mau mengatakan apapun ke kamu ya. Nine of Wands ini adalah protected. Bisa jadi dia yang pengen kembali ke pelukanmu, tapi dia yang memblokir kamu. Itu dia ciri-cirinya bahwa kamu akan resonate dengan readingan ini ya. Ini orang kenapa sih kamu sampai kepikiran begitu? Ini orang gak mau ngomong, terlihat angkuh, terlihat arogan, even memblokir, even mendelete nomor kamu begitu. Padahal menurut kamu udah gak ada urusan apapun sama dia, udah gak ada masalah apapun sama dia. Ya begitulah guys, karena kejadiannya kan dia lagi addicted. Yes, sebenarnya tidak ada yang salah dari the Nine of Wands ya, karena itu kan kita melindungi diri kita sendiri. Tapi dia kayak tidak memahami bahwa Nine of Wands ini tidak akan bisa menyelesaikan the Ten of Swords. The Ten of Swords ini adalah dia harus menghadapi kamu langsung, bukannya malah menyingkir atau menghindar darimu. Karena tadi aku lihat King of Cups di bawah, ini adalah perasaan yang tidak terungkapkan atau mencoba untuk tidak menunjukkan atau tidak mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Kalau saat ini kamu sedang tidak memeluk siapapun, ya maka ini orang akan terlihat sangat angkuh sekali. Dia tuh seolah-olah kayak memberi, kayak mancing gitu guys, kayak ngasih sparkling, mungkin mengupload fotonya yang terbaik. Mungkin dia tuh kayak, kamu tahu aja deh gitu kalau dia tuh sedang menarik perhatianmu dengan tindakan-tindakan dia di sosial media. Kamu mungkin pernah muji dia, ya aku suka deh kalau kamu bergaya foto seperti ini begitu. Dan kemudian belakangan ini, terutama dari awal Juli ini, dia memposting foto-foto yang gayanya kamu sukai, dan kamu tahu ini seperti menarik perhatianmu tapi tidak mengatakan apapun. Karena King of Cups yes akan selalu pasif ya. Hati-hati dengan orang yang addicted guys, yang kecanduan, karena dia tuh akan sangat bergantung sekali ya. Apa-apa tentang the Ten of Swords atau masalah dalam hidupnya atau kesulitan yang dia hadapi dalam hidupnya, menurutnya solusinya adalah kamu ya, dan itu akan sangat melelahkanmu pada akhirnya guys. Karena mau gak mau kamu akan ikut campur dalam the Ten of Swords ini ya. Mau seberapa kuat pun usaha yang kamu lakukan untuk membantu dia keluar dari the Ten of Swords-nya, kalau dia memang tidak mau keluar dari the Ten of Swords, maka dia tidak akan pernah keluar dari the Ten of Swords ini. Oke. The Nine of Wands, bentuk proteksi yang dia lakukan adalah supaya dia tidak perlu melihatmu mungkin, atau supaya dia tidak perlu berhubungan denganmu begitu. Tapi ini kayak on dan off guys. Kadang-kadang dia merasa
perlu sekali menjauh atau kabur darimu, tapi addiction ini atau kecanduan ini membuat dia kembali mendekatimu, tapi lagi-lagi tidak ada action, tidak ada tindakan ya. Hanya berupa kayak pancingan-pancingan atau informasi gitu deh. Informasi yang subconsciously kamu bisa tangkap sebagai bentuk perhatian atau cari perhatian, asking for your attention begitu. Dan saran aku sih dalam keadaan addiction seperti ini sebaiknya kamu jangan merespon tipe orang yang seperti ini, oke? Kemudian kartu berikutnya adalah the Ten of Cups. Aku lihat di sini dia akan mengalihkan perhatiannya kepada kayak kebahagiaan bersama-sama begitulah ya guys. Karena The Ten of Cups ini biasanya keluarga atau teman yang rasanya seperti keluarga, atau lingkungan pekerjaan yang rasanya seperti keluarga begitu. Jadi kayak untuk mencoba melupakan bayang-bayangmu atau supaya dia bisa meringankan addiction kecanduannya ke kamu, dia akan mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang bisa membuat dia lebih tenang, lebih senang seperti itu. Oke, yang jelas dia ini sangat tergantung sekali ke kamu. Dia melihat kamu itu sangat menarik sekali dan tapi tidak punya keberanian atau kemampuan untuk mengatakan itu kepadamu ya. Hanya dua tadi gendangnya guys. Kalau kamu sedang dipelukan atau sedang memeluk orang lain saat ini, mungkin itu yang dia jaga. Dan kalau seandainya kamu tidak sedang memeluk siapapun saat ini, gengsinya yang sangat tinggi ya. Dan ini adalah kabar baik untukmu. Ketika dia tidak mendekat, kamu aman-aman saja. Tapi once dia mendekati kamu, kamu akan terlibat dalam addictionnya ya. Kamu seperti narkobanya ya. Kamu secara tidak langsung akan membuat dia semakin terjebak dalam kecanduannya, dan itu pun akan berpengaruh tidak baik untukmu. So just let it be. Biarkan saja seperti itu, dan kamu tinggal observe aja ya. Observasi ini bagaimana ini orang. Sepanjang Juli ini hingga 6 bulan ke depan, aku tidak melihat ada tindakan dari dia datang untuk mendekati kamu, untuk mengatakan yang ingin dia katakan ke kamu, no ya. Tapi bayang-bayang atau energi orang ini masih akan tetap ada di sekelilingmu. Just kamu berhati-hati gitu deh ya, karena orang yang kecanduan itu nggak baik untuk didekati. Itu akan bikin repot. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian di readingan pesan dari seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Dia hanya ingin kembali tapi dia tidak melakukan apapun. Dan kalau kamu ingin membuka jalan supaya dia kembali ke pelukanmu, maka kamu akan masuk dalam masalah besar karena ada addiction aku lihat di sini. So just let it be. Biarlah dia hanya menginginkan apa yang dia inginkan, tapi belum bisa meraih yang dia inginkan tersebut di Juli ini sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.